warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Putra Pratama Istia dengan NIM 2203030110. Di sini saya akan menjelaskan materi kami tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, konsep negara dan urgensi dasar Pancasila sebagai dasar negara. Negara adalah entitas politik yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah dan penduduknya. Pancasila bukan hanya sebagai dasar konstitusi, tetapi juga menjadi paduan moral dan etika bagi warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan urgensi pentingnya Pancasila sebagai landasan negara untuk mencapai persatuan, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kajian Pancasila sebagai dasar negara melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Kajian Pancasila sebagai negara merupakan aspek penting dalam memahami bagaimana ideologi ini membentuk identitas dan arah kebijakan Indonesia. Hal ini juga relevan untuk merenungkan bagaimana Pancasila dapat tetap relevan di tengah perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berlangsung. Yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara memiliki berbagai sudut pandang. Yang pertama, yuridis. Secara yuridis itu adalah Pancasila diakui sebagai dasar negara dalam Konstitusi Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, historis. Secara historis itu merupakan Pancasila merujuk pada proses perumusan dan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lalu ada sosiologis. Dari perspektif sosiologis, Pancasila mencerminkan pluralitas budaya dan agama di Indonesia. Ini dianggap sebagai pandangan filosofis yang mencerminkan kesatuan dalam keberagaman. Yang terakhir ada politis. Dalam konteks politis, Pancasila digunakan sebagai dasar ideologi negara yang membimbing kebijakan dan tindakan pemerintah. Ini menciptakan kerangka kerja untuk pembangunan negara, politik, dan hubungan internasional. Pancasila adalah elemen kunci dalam identitas dan pemerintahan Indonesia yang mencakup semua aspek ini dan menjadi pijakan utama bagi konstitusi dan pembangunan negara. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Putri dengan NIM 22030111 dari kelompok 2 Prodi Keuangan Perbankan akan menjelaskan materi kelompok kami berikutnya tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah dan proses perumusan yang panjang dan dinamis. Pancasila sebagai dasar negara juga mengalami perkembangan dan perubahan dalam implementasi dan pengalamannya di berbagai bidang kehidupan. Pada bidang politik, Pancasila menjadi landasan bagi sistem pemerintahan presidensial, sistem multipartai, sistem pemilihan umum langsung, sistem desentralisasi, dan lain-lain. Pada bidang hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum di Indonesia. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara, berikutnya ada beberapa hal tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat mengancam kedaulatan dan ketuhanan negara Indonesia. Yang kedua, radikalisme. Radikalisme menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Semua juga dapat menimbulkan intoleransi, diskriminasi, kekerasan, terorisme, dan lain-lain. Yang ketiga, intoleransi. Intoleransi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, korupsi. Korupsi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat merusak moral dan etika bangsa Indonesia. Korupsi juga dapat menimbulkan kerugian negara, ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lain-lain. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi tantangan Pancasila sebagai dasar negara yaitu penguatan ideologi, pendidikan karakter, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Materi berikutnya esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sila-sila Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila yang bisa menghasilkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Fenomena yang terjadi pada masa Indonesia saat ini seperti korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sedang berjalan dengan asas manusia yang adil dan beradab. 2. Sila
kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan hak. Sila ketiga, persatuan Indonesia, artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan kesatuan dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golongan yang selalu harus diwajibkan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan kebijaksanaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anissa Triana Wulandari dengan NIM 210303002. Berikutnya saya akan menjelaskan hubungan antara proklamasi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi deklarasi pernyataan tersebut. Proklamasi kemerdekaan sendiri mengandung dua hal, yakni pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, yaitu tindakan yang harus segera dikerjakan sebagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi seperti hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam waktu yang tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, proklamasi itu sendiri melahirkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diisi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya ialah hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi fondasi awal kelahiran negara. Sementara itu, Undang-Undang Dasar 1945 ialah menjadi panduan jalannya negara. Artinya, pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 harus terus mengacu kepada Pancasila dan tidak boleh melenceng dari sila-sila kelima Pancasila tersebut. Secara material, ada 4 hal yang menghubungkan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pertama ialah membentuk negara persatuan yang mencerminkan oleh sila ketiga. Yang kedua, pokok pikiran kedua yakni membentuk negara berkeadilan sosial yang bagaimana mencerminkan sila kelima dari Pancasila. Berikutnya, pokok pikiran ketiga yakni membentuk negara berkedaulatan rakyat dan mencerminkan sila yang keempat. Lalu pokok pikiran keempat yakni membentuk negara berketuhanan yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama dan juga sila kedua. Itulah 4 pokok pikiran yang mengacu pada pembuatan Pancasila atas dasar Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaza Daniela Zulfa dengan NIM 220303004. Di sini saya akan menjelaskan penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang tahun 1945. Penjabaran sila pertama yaitu sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa yang berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber segala kebenaran dan keadilan yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta mengatur bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Penjabaran sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti sikap hormat menghormati dan menjunjung martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1-3 yang mengatur tentang persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, serta hak dan kewajiban untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Penjabaran sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia yang berarti kesadaran dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, bahasa, adat istiadat, agama, dan kebudayaan, yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik serta kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan negara.
Penjabaran sila keempat. Sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang berarti pemerintahan negara Indonesia dilaksanakan oleh rakyat melalui perwakilan-perwakilan yang dipilih secara demokratis. Penjabaran sila kelima. Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti pemerataan hak dan kewajiban serta kesempatan dan kemampuan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Apa saja contoh-contoh implementasi Pancasila? Yang pertama dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dapat dilakukan dengan cara menghormati kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi pemerintahan. Yang kedua dalam bidang pertahanan keamanan. Implementasi Pancasila dapat dilakukan dengan cara membangun sistem pertahanan keamanan nasional yang tangguh dan profesional. Yang ketiga dalam bidang ekonomi, yaitu aktif dalam organisasi, koperasi, cinta dan membeli produk dalam negeri, serta kerjasama ekspor-impor. Yang terakhir, bidang sosial budaya, implementasi Pancasila dapat dilakukan dengan cara menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.